Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami As-Salam, segenap jajarannya, seluruh kepengurusan masjid, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Bil khusus yang saya hormati dan saya cintai pimpinan Majelis Taklim Masjid Jami kaum Ibu Hajah Anisa Yuti, segenap jajarannya, semoga Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan untuk menjalani hidup rumah tangga kita semua. Ibu-ibu yang hadir di sini senantiasa selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran. Dan kita hadiahkan Ummul Quran yang kita baca di awal taklim ini kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan berkatnya kita berkumpul pada sore hari ini, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosanya, Allah memberikan pahalanya, sehingga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita di sore hari ini di tempat yang mulia ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di masjid semua nanti akhirnya husnul khatimah. Kapan maunya? Kalau ditanya kapan maunya? Al-An'am ayat berapa, Bu? Ayat 15. Baik, dari buka Qurannya Ibu ya. Kita baca dulu sama-sama. Sudah buka semua Bu? Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihuz zalimun. Innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Al-Quran senantiasa akan menjadi teman kita yang setia, baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di saat kita sendirian. Di mana, Bu? Di mana? Udah kenal Ibu ya? Astagfirullah ya. Di dunia kita sendiri nggak betah Ibu ya, sepi rasanya. Ini dunia masih bisa kita keluar, masih kita bisa ke rumah tetangga Ibu. Tapi nanti rumah yang abadi, yang tinggalnya kita di sana nanti lebih lama daripada tinggal di dunia. Di kubur itu nggak tahu berapa tahun sampai datang hari kiamat. Makanya kita wajib minta diberikan umur yang berkah. Nggak boleh Ibu minta mati putus asa, dosa Ibu ya. Walaupun umur kita masing-masing sudah dibatasi oleh Allah. Bahkan kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, nggak bisa mau dimajuin sedikit sedetik pun atau dimundurin sedetik pun nggak akan bisa. Apa artinya? Yang sakit sudah bertahun-tahun di atas tempat tidur, udah nggak berdaya, nggak ngapa-ngapain Ibu. Kalau Allah masih jatah, di saat Allah menentukan jatah seseorang masih ada, belum mati dia. Iya apa ya Bu? Terus keluarganya berani nggak mandiin terus dipakein kain kapan? Dibui dia Bu, ya. Bu, begitu juga ada orang yang masih muda, anaknya masih kecil-kecil, ya Bu ya, hidupnya masih, kalau kita bisa katakan masih banyak ke depan, ya Bu ya. Toh ternyata nggak bisa dia bilang, tar dulu Tuhan, anak saya masih kecil, tar dulu ya Allah, saya masih muda, saya belum ini. Tapi kalau udah sampai umur yang ditentukan oleh Allah, nggak bisa dimundurin. Itulah yang namanya ajal. Dan kepastian Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan ada orang-orang yang takut mati Bu, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Sekalipun kita takutin tuh mati, mau kita pergi kemana ya Bu ya? Ya, kita buat satu tempat buat kita melindungi keluarga kita, sekeluarga, jangan sampai mati. Apa kata Allah? Pasti
kita ketemu juga ya Bu ya. Mulaqikum, mulak, bertemu dengan kematian. Al-Baqarah mengatakan apa Ibu? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu buat benteng dari baja, ya, buat apa Bu? Melindungi diri dan keluarga dari kematian. Kira-kira mati datang juga apa enggak? Ainama takunu yudrikumul maut. Ya, dimanapun kamu berada untuk melindungi dari kematian, ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu buat satu benteng dari baja yang kuat, pasti mati akan datang juga. Makanya mati nggak perlu ditakutin. Yang kita takut nih bekalnya belum ada, ya Bu ya. Ibu, umpamanya Majelis Taklim Assalam lagi punya rencana mau jalan-jalan kemana, Bu? Ke pantai Purwakarta, ke Mekah ya Bu ya, tepat. Yuk, pantasnya ini pengajian apa? Assalam, kita umroh bareng-bareng ya Bu ya. Sehingga kita tidak terasa di Mekah Bu, terasanya di TU. Iya apa iya Bu? Iya. Bu, Al-Quran ini satu-satunya pedoman kita. Al-Quran satu-satunya imam kita. Al-Quran satu-satunya Ibu adalah suri teladan kita. Ibu kalau nggak percaya Ibu buka dari juz pertama ya Bu ya sampai selesai 30 juz. Ibu mau dagang pengen laris dagangannya pengen berkah di Al-Quran adanya ya Bu. Ibu pengen anaknya sukses di Al-Quran adanya. Nah, kenapa? Kalau ibunya ngerti Al-Quran, insya Allah, karena anak itu nggak selamanya bikin enak kita. Allah yang bilang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta itu pasti jadi uji. Fitnah dalam Al-Quran ini adalah ujian ya buat kita. Jadi apabila kita sudah menguasai berpedoman dengan Al-Quran, apapun yang terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, insya Allah hidup kita tenang. Kenapa? Yang begini maunya Allah, yang begitu juga maunya Allah. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan jadi. Ya apa ya Bu? Iya. Asal jangan aja Ibu belokinnya di Sumatera sekarang di Aceh. Kan itu udah maunya Allah. Kalau kayu gelondongan emang maunya Allah. Ya Bu ya. Ya. Saya punya jamaah tuh di Armada blok A ya Bu ya, Bu Imas. Ya kebetulan lagi di sana rumah ibunya Bu. Dulu lagi tsunami 2004 ya Bu ya. Benar 2004 ya Bu ya. Dia nggak ada di sana. Ibunya yang ada di sana, tapi ibunya kebetulan lagi ke rumah saudaranya ke Bandung gitu Bu ya. Jadi nggak kena, yang habis rumahnya aja. Begitu dia pulang udah nggak kelihatan di mana lokasi rumahnya. Ya. Tapi sekarang dia termasuk orang yang kena bencana terisolasi Ibu. Ya, bantuan itu jarang sampai ke sana karena putusnya akses jalan ke sana ya dengan sungai-sungai gitu Ibu ya. Alhamdulillah Bu, mantu dari Ustazah Akidah Ustaz Hanik almarhumah Ibu ya. Ustazah Akidah doa almarhumah. Beliau memang dari bujangan dulu, dia adalah salah seorang relawan bencana ya. Kemarin beliau sudah ke sana dengan kawan-kawannya selama 9 hari baru dia pulang ke sini. Sekarang lagi ada di sini Bu. Itu Bu. Nih, kita nih belum ceritakan Al-Qur'an, Ibu ya. Itu saudara kita yang ada di Aceh yang bergelayutan di plafon, bukan sejam 2 jam, 3 hari Bu, bergelayutan di plafon, nggak makan, nggak minum. Kalau dia turun airnya kencang, deras Ibu ya. Satu, yang kedua ada yang bergelayutan di pohon ya, pohon gede itu Bu,
juga bukan sejam 2 jam, 2-3 hari lamanya di atas pohon tanpa makan. Yang dia makanin daunnya ibu, daun pohon itu. Ya. Beliau bukan cerita direkayasa dari orang datang cerita, dia yang ke sana. Ustaz Anik itu dia yang ke sana. Ya. Kemudian ada juga yang di atas atap, Bu. Nah, ini yang di atas atap, dia duduk di atas atap. Kalau hujan dia bahagia, hujan kehujanan, panas kepanasan, 3 hari, 3 malam di atas atap. Kalau ada hujan dia tinggal begini aja, minum. Ya, mereka minumnya air apa, Bu? Air lumpur segini. Jadi dinenebin. Ibu ngerti dinenebin nggak? Ini di bawah nanti lumpur, air beningnya di atas. Air nih sebotol gini, Bu, lumpur sebagian, air sebagian, dan air yang segini bukan untuk seorang. Seadanya orang sekitar situ, yang penting seceguk asal basah tenggorokan. Jadi mereka minumnya bukan air putih, bukan air bening, air lumpur. Tapi diapain? Dinenebin. Nah, nggak disaring, Bu, dineneb aja begini. Diantepin deh bahasa kitanya. Ya, umpamanya dia dari malam udah naruh ya, Bu ya, beberapa botol. Nah, nanti yang ada yang bening ke sini naik ke atas. Bayangin, Bu, kita wajib bersyukur di sini. Wajib bersyukur kepada Allah. Ya, rumah tempat tidur masih bagus. Iya, Bu. Punya rumah tempat kita istirahat. Bahkan bisa kita mengaji, kita bisa ibadah tenang di rumah. Betul, Bu? Makan enak. Makanya jangan suka marah-marah sama suami kalau lagi kurang sedikit. Nah iya, ini tandanya orang yang deket aja, nggak usah jauh-jauh ngomong, Ibu ya. Yang dekat justru ya. Kalau kurang sedikit ya sabar. Ibu nggak usah diomongin lagi. Nih Allah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Bukan fi hasan, fi hasani takwim. Begitu apa fi ahsan? Ahsan. Beda, hasan sama ahsan beda. Hasan bagus, ahsan lebih bagus. Maksudnya apa Allah mentafsirkan ayat ini? Kita dijadikan makhluk Allah lebih bagus dari makhluk-makhluk yang lain. Dikasih akal, pikiran. Nah, sekarang kalau kurang sedikit, ya kalau lebih sedikit mah nggak pakai protes, Ibu. Yang saya khawatir kurang sedikit. Kurang sedikit aja protes. Jangan suka protes. Jangan suka marah-marah. Habis amal kita tuh, Bu, baca Quran tadi ya, Bu ya. Bahkan kita berzikir. Bahkan di bulan ini kita banyak berpuasa ya, Bu ya. Habis kalau kita marah-marah. Jadi sayang ya, Bu ya. Sayang. Gak usah kita marah-marah. Ingat aja saudara kita di Aceh. Iya, Bu. Di Sumatera. Ingat ke sana. Ya Allah, kenapa saya jadi kufur nikmat? Salahin diri kita sendiri. Insya Allah, Bu, ibadah mah maksudnya bukan nggak usah banyak-banyak. Nabi juga membatasi ibadah kita, nggak boleh berlebihan. Nabi nggak suruh ibu tahajud semalam suntuk, nggak. Bahkan Allah kasih pilihan ya, Bu ya, sepertiga awal, sepertiga pertengahan, sepertiga akhir. Yang mana ibu mau terserah. Tapi sepertiga awal masih ngantuk, sepertiga pertengahan sedang ngantuk, sepertiga akhirnya kesiangan. Jangan salahkan Allah. Allah sudah begitu bijak, Al-Aziz, Al-Hakim. Perkasa Allah tapi maha bijaksana. Tinggal pilih. Ya. Kenapa, Bu, kalau sepertiga akhir itu paling afdol, paling terbaik? Kenapa? Sebab kalau kita bangun sepertiga akhir, nyambung ke subuh. Subuhnya udah fresh, ya, Bu ya. Tadi udah bangun, udah sholat. Bahkan kalau yang tukang ngopi udah ngopi jadi seger. Tuh guru saya ajarin begitu saja, Tiko. Apa yang ibu suka, silakan, nggak dilarang. Apa yang bisa membantu kita semangat ibadah. Ibu sukanya teh manis panas, nah, seger ibu ya. Baca Quran juga melek. Karena memang baca Quran kan setannya gede. Ya. Kalau kita baca WA, seger. Kan begitu ya, Bu ya.
Ya, jadi Al-Quran satu-satunya pedoman kita. Yuk kita lihat ayat 15 tadi Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari ayat 14 dulu biar nyambung Ibu ya. Karena udah kelamaan kita ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Ayat 14 ini Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apakah aku katanya akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Bu, yang kasih makan kita siapa? Suami kali ya. Hakikatnya dari Allah. Betul jawaban Ibu 100 ya. Tapi jangan sedikit-sedikit sama suami ngomong, ini kan rezeki dari Allah. Lama-lama Ibu ya, ini kan dari rezeki semuanya dari Allah. Situ mah cuma nyari doang lah. Iya kan capek nyari juga Ibu. Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Jadi Ibu harus tahu Allah tuh nggak butuh sesuatu dari kita. Ibu dalam kitab Nasoihul Ibad, di awal-awal kitab ini ada banyak hadis qudsi. Ya ibadikum, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia sedunia ini menyembah aku, semua beribadah kepadaku, nggak ada yang maksiat satupun, kata Allah, itu pun tidak akan menambah kebaikanku sedikit pun, kata Allah. Kemudian kata Allah, ya ibadikum, wahai hamba-hambaku, seandainya sedunia ini semuanya maksiat semua manusia, nggak ada yang baik, itu pun tidak merugikan aku sedikit pun. Jadi Allah mabuk nyuruh kita sholat, bukan Allah butuh dengan sholat kita, ya Bu. Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, bukan Allah meminta dari kebaikan itu, tidak. Allah mah kita sholat kagak untung, kita enggak sholat juga kagak rugi. Rugi untungnya ditanggung sama siapa? Nah, kita sendiri ya. Jadi Allah nggak pernah minta makan sama kita, dan Allah bahkan memberi makan kita ya. Kemudian kata Allah, qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang yang pertama berserah diri katanya kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Musyrik apa arti musyrik Bu? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Allah satu, esa tunggal. Ibu, pakai otak kita, pikiran kita yang diciptakan Allah begitu mahal ini Bu. Nggak mungkin. Kalau Allah ada dua, seperti orang-orang Nasrani mengatakan Allah ada tiga, repot buat kita ya Bu ya. Coba, mana repotnya? Tuhan yang satu pengennya hujan, Tuhan yang satu panas. Berantem gak dia tuh? Tuhan berantem. Kita punya dalil qul huwallahu ahad. Lihat Bu, kalau kita ngaji tafsir qul huwallahu ahad, bukannya qul huwallahu wahid. Saya tanya Ibu, kalau wahid artinya apa? Satu. Wahid artinya satu. Kalau dalam Bu ilmu kita belajar, wahid satu. Kalau satu sebelumnya ada nol, habis satu ada dua. Makanya Allah bukan wahid. Makanya Allah dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, bukan qul huwallahu wahid, tidak, tapi qul huwallahu ahad.
ahad dengan wahid beda ibu. Wahid ada sebelumnya 0, setelah wahid setelah 1 ada 2. Tapi kalau Allah ahad, tunggal, esa, ya. Dan ibu harus ingat, surah Al-Ikhlas ini harus ibu cintai betul-betul, ya, karena ini adalah surah akidah. Allahus Somad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita berlindung, dan Allah tempat segala-galanya. Kemudian apa katanya? Walam yalid walam yulad. Makanya ibu, ya, akidah kita bersihin, kuatkan, minta sama Allah, ya. Gak ada toleransian agama ibu. Kalau kita untuk berbuat baik, urusan dunia, urusan bisnis, silahkan sama siapa juga, gak dilarang. Nabi sendiri juga ibu, ya, makan sakit berobat sama Cina pernah. Tapi kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh ganggu mereka. Islam itu diajarin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tertinggi, tidak ada yang bisa meninggikan agama lain ibu. Ya, kita nggak boleh mengganggu aktivitas mereka ibu, ya, nggak boleh mengganggu keamanan mereka. Itu Islam diajarkan kita ibu, nggak boleh itu menyakiti orang lain. Tapi kalau udah urusan ibadah, ubudiyah, tidak boleh campur-campur. Kita punya dalil lakum dinukum waliyadin. Sedih rasanya hati bu, lihat ada orang main qasidah di apa itu, di gereja. Sedih lihat ibu-ibu pada pakai jilbab, ya bu, ya. Ya Allah, kayak orang asalam itu. Ya, pada pakai jilbab, seragam, masya Allah. Nggak usah bu, nggak ada agama itu toleransian ibu, ya. Kita hidup di dunia suruh saling menghormati, saling menjaga, ya. Saya ibu, kalau ibu mau tahu, di Bekasi itu ada toko yang tertua ibu, pas di lampu merah, namanya, kalau dari sini di sebelah kiri adanya, kalau dari sini namanya toko apa bu? Siapa yang tahu situ? Toko Damai. Ada kan di Bekasi? Sini sebelum jalan raya di lampu merah, toko Damai. Itu Cina itu bu. Tapi masya Allah, hubungan saya dengan mereka dulu, ya, waktu saya bisnis, ya, waktu dulu saya masih gagah jadi pengurus BKMT, ya. Bahkan Ustazah Atifah kewalahan karena BKMT itu nggak bisa dibeli sembarang tempat ya bu, ya, karena itu khusus, ya. Beliau itu sanggup mau berapa bu Maswah, ya, nggak punya duit saya pun ibu tahu, nggak ada, nggak apa-apa. Mereka itu hubungan untuk dunia silahkan kita. Tapi kalau untuk hari-hari khusus ibadah mereka, kita nggak usah ikut-ikutan, ya bu, ya. Lakum dinukum, udah itu aja, gampang itu itunya, ya. Kembali bu pelajaran kita. Jadi sekali lagi, Allah nggak pernah minta makan kepada kita, dan bahkan Allah yang beri makan kita. Qul, katakan ya Allah, inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ayat yang ke-15 ini, katakanlah ya wahai Muhammad, aku benar-benar takut, ya, akan azab hari yang besar, yakni hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Jadi Nabi dibujuk terus bu. Udah Nabi mau dibunuh, udah Nabi mau diculik, udah Nabi mau diapain aja. Ada di Al-Quran 2 surah akidah namanya. Makanya Nabi menganjurkan kalau kita sholat sunat, kebanyakan itu surahnya. Apa coba ibu tahu? Qul ya sama Qul huwallah, ya. Nabi ini bu terus dibujuk sama kafir-kafir Quraisy, ya, karena pembesar Mekah itu kaya, gagah bu, karena orang-orang terhormat. Nabi siapa sih dia pikir ibu, ya? Nabi anak yatim,
Sudah gitu ditinggal sama orang yang disayanginya, ya Bu ya. Siapa? Kakeknya Abdul Muthalib, pamannya yang begitu sayang Abu Thalib, istrinya yang begitu setia meninggalkan. Udah, anggapan kafir Quraisy itu Nabi udah nggak ada wibawa, ya Bu. Tapi dia nggak tahu Allah selalu bersamanya. Ya. Nabi diajak damai segala macam. Yuk begini. Nabi diajarkan oleh Allah. Jawab ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada mereka, aku benar-benar takut akan azab Allah di hari yang besar. Ya, jika aku mendurhakai Tuhanku. Nabi sampai-sampai Bu, udah kewalahan, bahasa kita kewalahan. Nggak kena diapain juga Nabi. Udah sekarang kata Abu Jahal, kata pamannya, kita kumpul aja. Semua bala tentara kita kumpulkan. Pembesar kafir Quraisy di masjid. Nanti Nabi juga bawa pengikut-pengikutnya. Muhammad juga datang dengan pengikutnya. Mau ada apa ini? Nabi sih datang aja Bu. Nabi tuh nggak pernah nolak kalau diajak apa aja, ya, sama kafir Quraisy. Karena harapan Nabi setiap ada persoalan pasti turun wahyu, gitu Ibu ya. Begitu diajak di masjid akan diajak apa Bu? Damai. Nih dalilnya buat kita sekarang di akhir zaman. Jangan kayak bunglon. Apa bunglon? Binatang yang jatuh ke tanah coklat, karena tanahnya coklat. Dia naik ke pohon mangga, karena daunnya hijau, jadi hijau. Manusia kalau punya sifat seperti itu, nggak bedanya dengan bunglon. Ya, kita punya pendirian, kita punya akidah yang kuat Ibu, nggak usah ikut-ikutan. Ketika Nabi diajak damai oleh mereka, bahasa kitanya begini Bu, udah Muhammad sekarang mah oke lah, capek udah aku. Istilahnya mau matiin Nabi nggak kena. Sekarang kita damai aja. Oke, aku disuruh nyembah Tuhan kamu, aku sembah. Kalau aku nyembah 3 hari, kamu juga nyembah Tuhanku 3 hari. Kalau aku seminggu nyembah Tuhan kamu juga seminggu. Kata siapa? Pamannya tuh, Al-Gojoknya, apa orang kafir Quraisy. Nabi bingung, bukan Nabi nggak bisa jawab Bu. Ini etika Nabi kepada Allah. Kalau belum turun wahyu, Nabi nggak sembarangan jawab. Itulah asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun turun ketika Nabi diajak damai untuk saling menghormati. Nih kayak ini sekarang nih, ya Natal harus kita hormati juga, begitu Ibu. Itu Nabi di saat itu, oke, kalau aku nyembah Tuhan kamu 3 hari, kamu juga nyembah Tuhan aku 3 hari. Akhirnya turun ayat Al-Kafirun. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala apa? Itu kan suka keder tuh ya Bu ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Tadi yang pertama, aku tidak akan menyembah Tuhanmu, dan kamu pun tidak akan menyembah Tuhan aku. Balik lagi tuh ayat. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu. Terus wala antum lagi, kagak nyampe-nyampe. Ya, ayat terakhir lakum dinukum. Dah sekarang mah bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Yang penting kita tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu. Itulah Islam Ibu. Bukan kebablasan begitu, toleransi. Gak ada agama, gak ada yang toleransian Ibu. Ya. Ayat selanjutnya, may yusrab anhu yawma izin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Ayat yang ke-16, barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, yang dimaksud hari kiamat, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat
kepadanya, kepada orang itu tadi. Dan itulah kemenangan yang nyata. Bu, memang kalau belum didatengin mereka tetap. Ibu baca di surah Al-Mulk ada, di surah Yasin ada. Apa ayatnya? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka ngomong, mereka berkata, kapan sih tuh datangnya azab? Ya Bu ya, datangnya siksa. Kamu ngomong mulu. Itu orang-orang kafir begitu Bu. In kuntum shadiqin, coba datengin sekarang kalau emang bener kamu. Ya. Mereka nggak ada yang percaya Bu. Kalaupun dibuktiin nggak bakal percaya. Sama dengan umat-umat yang terdahulu. Bagaimana Nabi Musa kaumnya, ya Bu? Ya, wal kumal, wadopadi, wadam, ya, dikirim kuman-kuman kutu busuk. Ya Musa, minta sama Tuhanmu. Ini kutu busuk nggak ada tuh untuk berpijak kaki, semua penuh, di lemari penuh, di tempat tidur penuh, di nasi penuh, ya, di mana-mana penuh. Minta Musa. Pergi Nabi Musa, minta sama Allah menajat. Kalau kamu udah bisa hilangin ini, nanti aku akan beriman dengan Tuhanmu. Begitu dihilangin kutu busuk, balik lagi menyembah Tuhan mereka. Datengin lagi sama Allah, kodok. Ibu baca surah Al-A'raf kalau tidak salah itu Bu. Kodok katak, ya. Di mana-mana kodok, di lemari kodok, ya, di tempat tidur kodok, semua nggak ada sepijak pun kaki yang kosong. Kata umatnya apa? Ya Musa, minta sama Tuhanmu. Kita ini udah jijik sekali, udah rasanya enggan kita hidup. Tolong minta ini, tolong diangkat ini, kata. Minta lagi Nabi Musa. Udah kali ini mah kita akan beriman sama Musa, Tuhannya Musa. Dimintain sama Allah, diterima doanya Nabi Musa, hilang kodok tadi. Balik lagi, tetap aja. Ya. Begitu juga Nabi menghadapi kafir-kafir Quraisy, nggak usah janji-janji, udah lakum dinukum masing-masing. Ini harus kita bakal pedoman kita, Ibu, buat pedoman kita, ya. Kasih darah, air yang di gelas darah, yang di botol darah, yang di keran darah, yang di sumur darah. Bingung nggak begitu? Minta lagi Nabi Musa, disuruh. Tetap aja orang kalau udah hatinya batu nggak jadi lunak, ya Bu. Batu aja masih lunak, ketimpa air, tapi hati manusia lebih keras dari batu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Ayat yang ke-18, 17 ada 18 ya. 18 Ibu ya. Dan dialah katanya Bu. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana. Tuhan juga maha mengetahui. Kita harus bersihkan akidah kita, percaya dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Jangan sampai menyesal di hari kemudian. Gak ada gunanya Bu. Orang menyesal yang udah di neraka, menjerit-jerit, berteriak-teriak, gak ada guna semuanya. Ya, dalam surah Al-Mulk juga dijelasin, fa'tarafu bizambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, maka mereka mengakui bizambihim, ngaku dosanya di hadapan Allah. Semua kagak ada gunanya. Mungkin kalau polisi di dunia kita ngaku ada sedikit kesian ya Bu ya. Jadi nggak mempersulit polisi kalau dia udah ngaku. Tapi di akhirat malaikat nggak bisa begitu. Bahkan mereka, Ibu buka nanti di rumah surah Fatir ya, ayat 37 kalau nggak salah. Apa Bu? Mereka-mereka yang sudah dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka di dalam neraka berteriak sekenceng-kencengnya. Menjerit-jerit.
Apa yang dibicarakan sama mereka? Teriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuh mereka ucapan di dalam neraka. Apa kata mereka? Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari sini. Kalau Allah udah keluarkan kami dari sini sebentar aja di dunia, ya pasti saya akan mengerjakan amal-amal soleh ghaira kunna na'mal, yang lain sama yang dulu. Kalau dulu saya ngerjainnya ngomongin orang, mabok, ya Bu ya, berzina. Besok kalau Allah balikin saya ke dunia, saya akan berbuat baik semuanya, amal soleh ghaira kunna na'mal. Beda sama amal-amal yang dulu. Sama Allah dijawab, Bu, udah nggak ada gunanya kita mau ngomong apa juga di sana. Dijawab sama Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru wa ja'akumun nazir. Kata Allah, bukannya aku sudah kasih usiamu panjang, umur panjang, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, bahkan 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Itu bukan umur yang sedikit. Buat kesempatan apa, Bu? Ma yatazakkaru fihi man tazakkaru. Buat kamu dapat berpikir seperti orang-orang yang punya pikiran. Mikirin apa? Bagaimana caranya kita hidup diatur oleh agama. Gak boleh sewenang-wenang kita. Bahkan kata Allah, wajah aku menazir, dan aku datangkan semua saksi-saksi yang ngasih peringatan dari sejak zaman Nabi Adam, ya ada Nabi Adam punya umat, punya Nabi Idris punya umat, punya Nabi, ya Bu ya. Kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Umatnya sekarang udah gak ada Nabi, tapi al ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama ada pewaris Nabi, ada guru-guru yang ngingetin, ya ada ustadz, ada kiai. Itu kata Allah, wajah akumun nazir. Sekarang azuku wa malizulimina min nasir. Sambil diapain tuh, Bu? Sambil dijorogin lagi ke neraka. Apa? Rasakan sekarang, ya, panasnya api neraka, siksanya buat orang zalim, wa min nasir, dan tidak ada sedikit pun pertolongan buat mereka. Bu, kalau udah di sana kita nggak ada penyesalan, ya, nggak ada berguna lagi. Ayat selanjutnya, qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ayat yang ke-19. Katakan ya Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah. Pasti mereka juga menjawabnya Allah. Dia yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, kata Nabi, agar dengan itu, dengan penjelasan Al-Quran, maksudnya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai di mana Al-Quran datang kepadanya, pada mereka, agar dapatkah katanya kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan, bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain, ya, bersama Allah. Maka katakanlah, aku tidak dapat katanya bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Bu, Allah tuh sayang banget sama kita. Mau dosa seapa juga diampunin, karena Allah itu Maha Innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwat tawwabur rahim, sangat menerima taubat selagi masih ada hayat di kandung badan. Tapi Allah nggak akan menerima taubat orang yang
nyawanya sudah ditenggorokan. Ibu, ada ayat motivasi buat kita, mau dosa berapapun, segede apapun, sebesar apapun, pasti akan diampuni oleh Allah. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 51 apa 53, saya lupa ada tuh. Itu ayat cantik, ayat motivasi buat kita supaya kita nggak putus asa. Kan ada orang bilang begini, Bu, sholat juga percuma kan? Terus saya baca ayatnya, wailul lil musallin. Orang udah sholat kita masih celaka juga. Ngapain gua sholat? Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Lah orang sholat kita celaka, mendingan gua nggak sholat sekalian. Ibu, orang punya dosa lain emang masuk neraka, tapi nerakanya beda dengan orang yang tidak ngerjain sholat. Di mana dia tempatnya orang yang tidak sholat? Di apa, Bu? Bu, orang yang tidak sholat itu beda, ya. Sholat nerakanya neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor? Ya. Apa itu neraka sakor? Walam naku minal musallin, karena aku dulu nggak pernah sholat. Yang ngaku, Bu. Neraka sakor itu paling terpanas, tempat orang-orang sombong. Kenapa sombong? Nggak mau merendahkan kepalanya, artinya sujud. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ayat yang ke-20 ini, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya sifat-sifat Nabi Muhammad dan karakter Nabi Muhammad, Ibu ya. Seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Al-Quran. Biarpun dibacakan 1000 kali di kupingnya, di telinganya, nggak bakal mereka beriman. Orang-orang yang sudah diapain nama Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya. Allah dah hatam hati mereka. Apa hatam? Ibu kalau baca Quran 30 juz sudah selesai, nyebutnya apa? Tuh tadi disebutin besok ada hataman katanya, Ibu ya. Iya. Hatam apa? Hari hatam selesai. Dulu mulut di dunia pembohong, iya Bu. Kayu ditebang ngakunya rapuh ke bawah air. Kata dia itu hujan, ke bawah hujan. Emang hujan bawa gergaji ya Bu ya? Emang hujan bawa pisau buat ngebersihin itu kulit-kulitnya? Ya, ini mulut. Kata Allah cukup di dunia. Di akhirat khatamallah ya ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya. Bahkan kata Allah dalam surah Yasin, al-yauma nakhtim. Nakhtim sama khatam sama. Nakhtim arti kami patri, udah hati mereka, ya, mulut mereka. Al-yauma nakhtim ala afwahihim, mulut mereka. Kami patri udah kami rapetin. Kenapa? Dulu di dunia tukang bohong. Ya. Sekarang yang ngomong siapa di akhirat? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang bicara di hadapan Allah. Mulut mah udah kenyang bohong, diam aja dia. Ya, tangan. Waktu di dunia ditanya sama suaminya, "Ma, baik-baik." Mama ngambil duit itu ya, yang itu papa titipan orang. Bu marah banget. Nanti mengaku dia sendiri nih. Iya, jam segitu, tanggal segitu, bukan orang lain yang jadi saksi, tapi diri sendiri. Ibu baca surah Fussilat di Al-Quran, Hamim Sajadah, bukan cuma tangan, kulit, ya. Mereka menjadi saksi, ya. Qala lijuludihim lima syahidtum alaina.
kenapa kau kulit menjadi saksi buat kami? Kami sedang terprosok, kami sedang terpojok. Kenapa kamu nyaksiin? Nggak ada orang berbuat sendirian, berdua-dua buat maksiat, nggak ada yang lihat. Dirinya sendiri jadi saksi. Ibu jangan bilang nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang tahu. Oh cuma kita berdua. Suami udah pergi, anak-anak udah kagak ada sekolah, cuma tinggal berdua kita. Ibu lupa di kanan kiri ada malaikat, Raqib dan Atid, dan ada siapa yang nguasain kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Dimanapun kamu berada, wa huwa ma'akum. Allah itu bersama kamu. Kapan? Karena kamu ngaku sendiri. Wa huwa ma'akum. Surah Al-Hadid tuh Bu mengatakan Tuhan selalu bersama kamu. Di surah apalagi Waqiah juga ada, ya. Allah itu dekat sama kita, tapi sayangnya kita tidak bisa melihat Allah. Ya, mari Bu sadarkan diri kita, tinggal sedikit lagi. Berapa langkah lagi tinggal Ibu? Maka hari kiamat bukan lagi udah dekat, tapi sudah mendekati. Oh, udah mulai nih Bu, gunung-gunung longsor ya Bu ya. Yang keluar bukan cuma air tapi tanah. Masih untung tanah. Nanti kalau lahar, Ibu kenal lahar nggak Bu? Lumpur yang panas. Di bawah ini bumi yang kita injak, di situ ada air. Di bawah air ada api. Di bawah api ada lahar. Itu yang paling panas Ibu. Kalau udah Allah Qur'an, coba Ibu baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila nanti bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan muntah isi perutnya. Asqalaha, apa sakil seberat-beratnya, ya. Lalu manusia bilang apa? Wa qalal insanu malaha. Hari apa ini? Kenapa ini? Padahal itu sudah guncangan hari kiamat. Apalagi kalau Ibu baca surah Al-Hajj, itu lebih parah lagi. Ya. Surah Al-Hajj tentang hari kiamat bukan cuma guncangan, tapi saking dahsyatnya perempuan-perempuan yang hamil sampai melahirkan, ibu yang sedang menetei bayinya sampai terlepas. Kenapa Bu? Ya, wa ma hum bisukaro. Kamu lihat mereka pada mabuk, sebenarnya bukan mabuk, tapi kena dahsyatnya, ya, huru hara hari kiamat. Jadi sekarang kita minta, ya Allah, jangan sampai kita, Ibu ya, jangan sampai kita ngedapetin. Jadi berarti kalau kita jangan sampai ngedapetin kiamat, berarti Ibu minta apa? Cepat mati Bu ya. Cepat mati juga takut juga ya. Apa jadi maunya kita? Ya? Kita minta aja, pasrah kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Jangan menurut kita. Menurut kita belum tentu baik Bu. Tapi kalau sudah menurut Allah, itu pasti baik, walaupun pada awalnya kita kurang nerima. Iya apa ya Bu? Tapi pada akhirnya Masya Allah, manisnya nikmatnya luar biasa. Contohnya apa? Orang sakit nggak makan ini, nggak enak, ini pahit, minum air pahit Ibu ya. Setelah selesai dari penyakit sehat, Masya Allah, bakso 3 mangkok. Ya, satu ayat lagi terakhir. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Ayat yang ke-21-nya ini, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah, atau yang yang mendustakan ayat-ayatnya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Inna na'udzubika min azabik. Mudah-mudahan Ibu sekarang Al-Quran enak. Zaman dulu saya masih ngaji, masih bocah, Qurannya gede-gede, nggak ada boro-boro terjemahnya Bu.
Sekarang komplit, ada tajwidnya, tuh ya Bu ya, idghamnya, ikhfa'nya komplit. Kalau ada orang yang masih mengatakan belum bisa baca Quran, salah sendiri. Jangan nyalain orang sekarang asal mau baca Al-Quran. Kalau dulu saya ngaji Bu, baca ulaika, gitu doang guru. Ibu saya terutama, ya, kalau suruh baca Quran setiap habis maghrib nggak boleh megang buku pelajaran sekolahan madrasah, nggak boleh sebelum baca Quran, walaupun cuma 2-3 ayat. Baca tuh alif lam mim, ulaika, baik, nggak dikasih tahu kita. Pas kita baca ulaika ala hudam mir rabbihim, diem dia, nggak protes. Ya. Sekarang Bu dijelasin sama guru, iya Bu, terjemahnya ada buat menunjang supaya kita ngerti apa yang kita ucapkan. Maka kalau ada orang bilang, ya percuma baca Quran kalau nggak ngerti artinya, dia yang geblek yang ngomong begitu. Ibu, Quran satu-satunya bacaan yang mendapat pahala, yang jadi ibadah cuma Quran. Ibu baca Quran kagak ada pahalanya, Ibu ya. Ibu baca apapun nggak ada pahalanya. Tapi Al-Quran, Ibu ngerti nggak ngerti maknanya, tetap jadi ibadah. Kalau ibadah ada pahalanya pasti. Amin ya robbal alamin. Shadaqallahul azim. Ini saja Ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya walhamdulillah. Ya ibu-ibu, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Rajab sudah tanggal 19, nanti malam masuk tanggal 20. Jadi tinggal sepertiganya, 10 hari lagi masuk tanggal Sya'ban. Jangan lupa di bulan Rajab ini termasuk hurum 4 bulan, arba'atun hurum, salasun multawaliyatun, yang 3 berdampingan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajabnya mencil mengiringi Ramadan. 4 bulan ini Bu, ada pesan dari Allah, surah At-Taubah ayat 36, fala tazlimu bihinna anfusakum. Jangan kau zalim kepada dirimu sendiri. Kalau aja zalim sama diri sendiri nggak boleh, apalagi sama orang lain. Emang ada orang zalim sama dirinya banyak, tapi kita nggak sadar. Mata udah ngantuk, tidur, dia punya hak. Ini masih aja ngisi status. Sekarang bukan TV lagi yang diomongin, bukan sinetron lagi yang diomongin. Emang itu memedihnya banyak Ibu ya. Itu musuh kita yang dibawa tidur, dikekepin Ibu ya. Bahkan kalau boleh ke WC juga dibawa. Hati-hati Ibu, ini bulan Rajab. Apa saja yang Ibu kerjakan, jangan bilang ada orang apain memang di Rajab ada puasa Rajab. Enggak ada puasa Rajab mah. Yang ada puasa sunnah. Nabi bahkan di bulan Rajab ini hampir enggak puasa Ibu. Puasa terus. Kamu kalau nggak mau puasa jangan pakai bilang bid'ah Ibu ya. Emang aja kolak gitu. Nanti kolak, tukang lapar. Ya. Bu, jangan nggak sedikit pun di Rajab ini masih ada kesempatan puasa. Karena amalan yang paling baik di bulan Rajab adalah puasa. Kemudian jangan sampai lolos semuanya sebulan itu nggak pernah tahajud. Ya, walaupun kali Ibu saban malam enggak ya Bu ya. Ayo, ibarat makanan cobain. Kenapa? Bulan Rajab ini bulan pelatihan. Latih diri kita.
belajar puasa, belajar sholat malam, belajar sedekah tangan yang nanti besok datang Ramadan dan gak ada berat buat kita karena udah dilatih, udah terbiasa. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi azamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ilmu yang pada sore hari ini.